Kini Miranda telah berbaring di atas tempat tidur sementara Andreas masih duduk di sofa seraya menghidupkan layar TV di kamar. "Tuan," seru Miranda. Sahut Andreas. Pria itu tengah sibuk mencari siaran TV yang menurutnya pas menjadi tontonan malam ini. Setelah mendapat siaran yang menurutnya sesuai dengan keinginannya, Andreas lantas beranjak menuju tempat tidur. "Ada apa?" kata Andreas. Setelah ia duduk bersandar pada bahu tempat tidur, begitupun dengan Miranda yang kini duduk di sampingnya. Bukannya berkata-kata, Miranda justru menoleh ke samping. Dengan tatapan dalam Miranda menatap wajah tampan suaminya itu sebelum kemudian secara tidak sadar ia membawa tubuhnya ke pelukan Andreas. Jujur saja, Andreas cukup terkejut dengan sikap Miranda malam ini. Namun begitu ia sama sekali tidak berniat untuk mempertanyakan hal itu. "Sepertinya anakku ingin berada di pelukan ayahnya," lirih Miranda dalam hati, ketika merasakan kenyamanan saat berada di pelukan Andreas. Mungkin karena terlalu nyaman atau semacamnya. Kini Miranda justru terlelap dengan posisi bersandar pada dea-dea bidang Andreas. Mendengar hembusan napas Miranda yang terdengar mulai teratur, Andreas kemudian memperbaiki posisi tidur Miranda dengan memindahkan kepala Miranda pada bantal agar lebih nyaman. "Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa sikapmu sangat aneh sejak sore tadi?" lirih Andreas seraya menatap intens wajah Miranda yang telah terlelap. Tiba-tiba Andreas teringat akan sikapnya tadi yang rela meninggalkan makan malamnya demi wanita yang kini berada di hadapannya itu. "Ada apa denganku? Kenapa aku tak kuasa melanjutkan makan malamku setelah tahu dia tidak menyentuh makanannya?" lirih Andreas dalam hati. Kini pikirannya mulai bingung dengan perasaannya sendiri. Malam ini begitu banyak pertanyaan yang terlintas di benak dan pikiran Andreas. Mungkin karena kelelahan banyak berpikir, pria itu pun turut merebahkan tubuhnya di samping Miranda setelah mematikan layar televisi. Keesokan harinya, Miranda berangkat kerja dengan diantarkan oleh Andreas. Pagi ini Andreas sengaja meminta Jason untuk langsung ke perusahaan tanpa menjemput dirinya di rumah. Setelah melihat Miranda memasuki pintu masuk utama rumah sakit, Andreas lantas kembali melanjutkan perjalanan menuju perusahaan. Setibanya di ruangan, Miranda telah mendapati Suster Mita berada di dalam ruangan. "Selamat pagi." Sapaan Miranda mengalihkan perhatian Suster Mita ke arahnya. "Pagi, dokter," sahut Suster Mita dengan seulas senyum di bibirnya. Wanita itu sedikit lega karena melihat Miranda tak lagi sesedih kemarin. Seperti biasa, pagi itu lumayan banyak pasien yang mengantre di depan poli kandungan. Dan untuk memaksimalkan waktu, Miranda pun meminta Suster Mita untuk mulai melakukan panggilan pada pasien pertama. Pasien terus silih berganti, sampai kini giliran seorang pasangan muda memasuki ruangan pemeriksaan. "Selamat pagi, Tuan." "Nyonya, silahkan duduk," tutur Miranda dengan ramah serta seulas senyum yang terukir di wajah Miranda. "Boleh diceritakan keluhan Nyonya?" ucap Miranda seraya meraih rekam medik milik pasien dari tangan Suster Mita. "Maaf Bu Dokter, kedatangan kami kemari ingin meminta bantuan Anda untuk membantu kami untuk menggegerkan bayi yang ada di dalam kandungan istri saya," ungkap pria itu tanpa basa-basi. Ucapan pria di hadapannya itu mampu membuat Miranda geram mendengarnya. "Apa maksud Anda, Tuhan?" tanya Miranda seraya menahan rasa geramnya. "Begini Bu Dokter, kami menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua orang tua kami. Dan untuk saat ini saya belum bisa menerima kehadiran anak ini," lanjut ungkap pria itu tentang permasalahannya hingga memutuskan untuk menggeger bayi yang ada di dalam kandungan istrinya. "Sayang, tapi kita bisa membesarkan anak ini bersama-sama. Bagaimanapun bayi ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk menjaganya." Sang istri yang sejak tadi diam akhirnya ikut bersuara. Berbeda dengan sang suami, wanita itu justru terlihat tidak ingin menggeger bayi dalam kandungannya.
Cukup. Bukankah sejak awal aku sudah memperingatkan kamu agar tidak sampai mengandung? Sebelum pernikahan kita diketahui oleh kedua orang tuaku, Miranda dibuat terkejut karena tiba-tiba saja pria di hadapannya itu membentak istrinya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Mau atau tidak, mau kamu harus tetap menggegerkan anak ini. Kalimat pria itu sungguh terdengar menyakitkan, sehingga Miranda tanpa sadar menitikkan air mata melihat nasib wanita di hadapannya saat ini. Entah mengapa di mata Miranda saat ini pria itu terlihat seperti Andreas di matanya. Apa Tuan Andreas juga akan melakukan hal yang sama pada bayi dalam kandunganku? Lirih Miranda dalam hati. Begitu banyak kecemasan di dalam hatinya, sehingga Miranda pun tak menyadari jika sejak tadi pria di hadapannya itu menyerukan namanya. Barulah setelah Suster Mita menyentuh lengannya, Miranda tersadar dari lamunannya. Bagaimana Bu Dokter? Apakah Anda bisa membantu kami untuk melakukan RSI pada bayi yang ada di dalam kandungan istri saya? Tanya pria itu tak sabar. Miranda menghela napas sedalam seolah ingin menetralkan perasaannya saat ini. Bagaimanapun ia tidak boleh terbawa suasana. Ia harus tetap profesional. Maaf Tuan, untuk itu sepertinya saya tidak bisa membantu Anda. Sebab melakukan tindakan ABRSI sama saja dengan tindakan mem-NU-HAM. Dan itu jelas-jelas menyalahi aturan. Jika Anda tidak ingin sampai istri Anda mengandung, lalu kenapa Anda menyentuhnya? Bukankah itu sangat tidak adil bagi istri dan calon anak Anda? Sejak tadi Miranda berusaha profesional dengan menahan rasa geram terhadap pria itu. Namun sepertinya kini ia tidak sanggup lagi menahan geram di hatinya. Dan untuk Anda Nyonya, Anda punya hak sepenuhnya untuk menyelamatkan nyawa calon anak yang ada di dalam kandungan Anda saat ini. Bahkan tanpa persetujuan dari suami Anda sekalipun. Lanjut tutur Miranda di hadapan keduanya. Apa maksud Anda Bu Dokter? Apa Anda sedang berusaha mempengaruhi istri saya? Pria itu nampaknya tidak terima dengan semua ucapan Miranda. Sehingga terlihat jelas kilat kemarahan dari sorot matanya ketika menatap Miranda. Maaf Tuan, sebagai seorang dokter saya hanya melakukan sesuatu yang sudah seharusnya saya lakukan. Jika Anda tidak suka dengan ucapan saya, pintu ruangan ini terbuka, maka silakan pergi dari ruangan saya. Kata Miranda seraya menunjuk ke arah pintu ruangannya. Dengan rasa geram setelah mendengar semua ucapan Miranda, dengan kasarnya pria itu mengajak istrinya meninggalkan ruangan Miranda. Suster Mita yang sejak tadi diam saja menyaksikan Miranda bersikap pada pasien yang berniat tak baik, lantas melangkah ke arah Miranda lalu mengusap punggung Miranda. Suster Mita seakan bisa merasakan jika saat ini Miranda seakan berada di posisi wanita tadi. Mengingat kemarin Miranda sempat mengatakan jika suaminya tidak menginginkan kehadiran anak dalam kandungannya. Merasakan ucapan lembut Suster Mita pada punggungnya, sudut mata Miranda pun kembali basah. Apa semua pria sejahat itu? Seenaknya saja men-NDRI seorang wanita namun tidak menginginkan hasil dari perbuatannya sendiri. Lirih Miranda kala teringat akan Andreas Pratama. Sejak kedatangan sepasang suami istri tadi, perasaan Miranda kembali tak menentu. Bayangan Andreas akan melakukan hal yang sama padanya dan juga calon bayi di dalam kandungan terus terlintas di benak dan pikiran Miranda hingga membuatnya lebih banyak melamun. Ingat Miranda, bagaimanapun bayi ini adalah darah dagingmu dan kau berhak untuk menyelamatkan nyawanya dari siapapun yang berniat jahat padanya. Termasuk Tuan Andreas Pratama sekalipun. Dalam hati Miranda seakan mengingatkan dirinya sendiri. Cukup lama Miranda terdiam, seperti sedang berpikir. Sekalipun Tuan Andreas sangat membenciku, tapi dia tidak berhak untuk menyakiti bayi yang ada di dalam kandunganku. Tanpa sadar Miranda bergumam cukup keras sehingga terdengar jelas oleh Suster Mita yang kini tengah merapikan tempat tidur pasien. Suster Mita yang mendengarnya sontak beranjak duduk di depan meja kerja Miranda. Seraya menggenggam kedua tangan Miranda, wanita itu berucap, jika memang suami Anda tidak menginginkan bayi itu,
maka lakukan kewajiban Anda sebagai seorang ibu untuk menyelamatkan calon anak Anda, dokter. Lagi pula anak dalam kandungan Anda tidak bersalah dan dia berhak lahir ke dunia ini, tutur Suster Mita dengan tulus. Dan jika Anda membutuhkan bantuan, maka dengan senang hati saya akan membantu Anda semampu saya, dokter. Lanjut Suster Mita. Sungguh, kamu bersedia membantuku? Dengan tatapan penuh harap Miranda bertanya. Dan Suster Mita mengangguk tanpa keraguan. Saya janji, dokter. Kata Suster Mita penuh keyakinan. Sore ini, setelah kembali dari rumah sakit, tujuan utama Miranda adalah rumah orang tuanya. Ia merasa sangat berdosa pada kedua orang tuanya karena telah menyembunyikan perihal pernikahannya dari dua orang malaikat yang biasa ia panggil dengan sebutan ayah dan ibu tersebut. Ibu, seruan Miranda sontak membuat wanita parubaya yang kini tengah sibuk memasak di dapur tersebut mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Miranda, ibunya Miranda cukup terkejut dengan kedatangan putri sulungnya itu. Miranda yang tak sanggup lagi menahan sesak di dea-dea, lantas berlari ke pelukan ibunya. Maafkan Miranda, Bu. Kalimat itu dilontarkan Miranda pada ibunya dengan berderai air mata. Maaf. Ulang ibunya dengan wajah bingung. Memangnya kesalahan apa yang telah kamu buat sampai harus meminta maaf, Nak? Tutur ibunya dengan lembut sambil mengusap punggung putrinya dengan penuh kasih sayang. Bukannya menjawab, Miranda justru melerai pelukannya kemudian berlutut di hadapan ibunya. Maafkan Miranda karena telah berdusta pada ayah dan ibu. Miranda telah berdosa pada ayah dan ibu. Tutur Miranda yang kini telah berlutut di hadapan ibunya. Jangan seperti ini, Nak. Ayo berdiri. Ibunya membantu Miranda untuk kembali menegakkan tubuhnya. Apa maksud kamu, Miranda? Ibu sungguh tidak mengerti. Raut wajah ibunya nampak semakin kebingungan mendengarnya. Miranda menghela napas dalam-dalam sebelum kemudian berkata, Bu, sebenarnya selama ini Miranda telah menikah. Dan saat ini Miranda tengah mengandung anak dari pria itu. Pengakuan Miranda sontak membuat tubuh wanita parubaya itu membeku. Bahkan pegangan tangannya pada bahu putrinya terlepas begitu saja. Tidak dapat dipungkiri, ibunya sangat kecewa dengan pengakuan Miranda. Kenapa kamu sampai melakukan semua ini, Nak? Apa kamu sudah tidak menganggap keberadaan ayah dan ibu sampai kamu menikah secara diam-diam? Kalimat yang terucap dari mulut ibunya semakin membuat Miranda terisak. Hingga ia pun akhirnya mengatakan semua yang terjadi padanya. Termasuk alasan mengapa ia sampai menikah dengan seorang pria yang kini menjadi ayah dari bayi yang ada di dalam kandungannya. Miranda menceritakan semuanya, termasuk pesan Andreas tempo hari yang tidak ingin sampai ia mengandung anaknya. Raut kekecewaan yang tadinya terukir di wajah ibunya seketika berganti dengan rasa iba. Setelah tahu betapa besar pengorbanan putri sulungnya itu. Sekarang ibunya akhirnya tahu mengapa sampai Miranda memutuskan hubungannya dengan pria yang sangat dicintainya yakni Arman. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan semua ini pada ibu Miranda? Kenapa kamu memilih menjalin ini semua seorang diri? Kini ibunya terlihat ikut menangis bersama dengan putrinya itu. Berapa usia kandungan kamu saat ini, Nak? 5 minggu, Bu, sahut Miranda. Kamu jangan takut, Nak. Jika pria itu tidak menginginkan kehadiran bayi ini, maka kita yang akan merawatnya hingga dewasa nanti. Tutur ibunya di sela isak tangisnya. Miranda menggelengkan kepalanya. Tidak, Bu. Tuan Andreas Pratama pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tuan Andreas adalah tipikal pria yang rela melakukan apapun untuk mencapai keinginannya. Jawaban Miranda membuat kedua alis mata ibunya bertaut sempurna. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Nak? Demi menyelamatkan nyawa anak ini, Miranda terpaksa harus pergi jauh untuk sementara waktu, Bu. Namun sebelum Miranda pergi, Miranda mohon ayah, ibu dan Anin untuk menjaga diri dengan baik
selama Miranda tidak ada. Akhirnya Miranda pun mengungkapkan niat utamanya datang ke rumah orang tuanya sore ini. Miranda juga tidak sepenuhnya menyalahkan Tuan Andreas dalam hal ini. Wajar jika dia membenci Miranda, karena menurutnya Miranda adalah penyebab kematian istrinya. Miranda juga tidak benci pada Tuan Andreas karena bagaimanapun dia adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan Miranda, Bu. Kepergian Miranda hanya ingin memastikan keselamatan bayi dalam kandungan Miranda. Karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya selama Miranda masih berada di dalam kehidupan Tuan Andreas Pratama. Bu, tutur Miranda dengan perasaan tak menentu. Tapi nak, kamu hendak pergi kemana? Tanya ibunya yang mencemaskan putrinya. Miranda mengusap air mata pipi. Ibu tenang saja. Meski Miranda sendiri belum tahu akan pergi kemana. Yang pasti Miranda janji pada ibu akan menjadi dirinya yang baik. Jawab Miranda seraya tersenyum tipis, seakan ingin menenangkan ibunya agar tidak terlalu mencemaskan dirinya. Miranda janji akan segera menghubungi ibu secepatnya, tutur Miranda. Dan tolong sampaikan permintaan maaf Miranda pada ayah dan juga Ainin, Bu. Lanjut tutur Miranda sebelum kemudian pamit pada ibunya. Tangis ibunya semakin pecah tatkala melihat putri sulungnya itu beranjak meninggalkan rumah. Di mana selama ini ia tumbuh hingga dewasa, Miranda sengaja tidak menoleh pada ibunya. Karena takut tidak akan sanggup melanjutkan langkahnya jika kembali melihat air mata ibunya. Dengan menumpangi taksi online, Miranda meninggalkan rumah orang tuanya menuju kediaman keluarga Pratama. Kini tujuan Miranda selanjutnya adalah Arswila. Ia menaruh harapan besar pada gadis itu untuk membantunya keluar dari kediaman Pratama. Kurang dari 1 jam, akhirnya kini taksi online yang ditumpangi Miranda tiba di depan gerbang rumah mewah milik Miranda Pratama. Usai membayar ongkos taksi, Miranda segera melangkahkan kaki memasuki gerbang. Dari depan gerbang utama, Miranda menatap sendu rumah mewah berlantai 4 tersebut. Sebentar lagi aku akan pergi dari rumah ini, lirih Miranda dalam hati. Kini ia sendiri merasa bingung dengan perasaannya. Entah mengapa ada rasa sedih dalam hatinya ketika hendak meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan bersama dengan pria bernama Andreas Pratama tersebut. Meskipun bukan kenangan manis, namun setidaknya ia pernah tinggal bahkan tidur seranjang dengan pria itu.